Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita mulai pembelajaran daring lagi hari ini. Oke, sebelumnya Ibu mengingatkan kalian jangan lupa untuk tetap mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Pagi ini kita akan belajar mengenai norma dan keadilan. Yang pertama adalah tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, pengertian dari norma itu apa sih? Kita lihat di sini pengertian norma ya. Norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan menjadi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan. Norma berisi perintah, anjuran, dan larangan. Tujuan dari norma itu apa? Tujuan dari norma di sini adalah mengatur kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan berbeda sehingga tidak menjadi konflik dalam masyarakat. Nah, itu tadi adalah tujuan dari norma. Nah, kita lihat di sini fungsi norma. Nah, apa sih fungsi norma itu? Fungsi norma di sini adalah mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang kita lihat macam-macam dari norma. Norma dalam masyarakat itu ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan keempat adalah norma hukum. Nah, yang akan kita pelajarin yang pertama adalah tentang norma agama. Apa sih norma agama? Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari ilahi atau Tuhan yang Maha Esa. Ya, di sini sanksi dari norma agama adalah bersifat tidak langsung yang didapatkan dari Tuhan saat kita di akhirat. Nah, contoh-contoh tindakan yang sesuai dengan norma agama bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah berdoa. Nah, sekarang kita masuk adalah perbuatan yang melanggar norma agama. Di sini ada berjudi, ada minum-minuman keras, serta mencuri. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan itu? Ya, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik. Ya, sanksinya dari norma kesusilaan di sini adalah rasa bersalah, menyesal, malu, atau bersifat tidak tegas. Contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di sini adalah berbohong, berkata kasar, dan mencontek. Nah, itu adalah perbuatan yang melanggar. Nah, yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari tata pergaulan masyarakat tentang etika, sopan santun, dan tata krama dalam masyarakat. Sanksi dari norma kesopanan di sini adalah dicemooh, dikucilkan, dan diasingkan. Contoh-contoh perbuatan yang sesuai dengan norma kesopanan di sini adalah menerima sesuatu dengan tangan kanan dan selalu berbakti kepada orang tua. Perbuatan yang melanggar norma kesopanan di sini adalah mencuri, itu melanggar norma kesopanan.
kesopanan. Nah, serta berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga politik dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa. Nah, ciri-ciri dari norma hukum di sini adalah diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan yang syah dan ada penegak hukum yang berwenang memberikan sanksi. Dalam hal ini adalah kepolisian atau polisi. Nah, tujuan dari norma hukum di sini adalah menciptakan suasana aman dan tentram dalam masyarakat. Jenis-jenis hukum di sini adalah ada dua, ada hukum pidana dan hukum perdata. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pertama tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan masyarakat umum yang bersifat lebih luas. Nah, contoh dari perbuatan yang melanggar hukum di sini adalah hukum pidana maksudnya ya, yaitu merampok dan mencopet. Nah, itu adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Nah, yang kedua adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan perorangan. Nah, di sini kita lihat perbuatan yang melanggarnya adalah berhutang. Nah, itu adalah perbuatan yang melanggar hukum perdata. Sanksi dari hukum di sini bersifat tegas, nyata, mengikat, dan memaksa. Oke, sekarang kalian kerjakan tugasnya. Jawab pertanyaan berikut. Soal dan jawaban ditulis di buku tulis. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan tujuan dan fungsi norma. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 pelanggaran terhadap norma kesopanan. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Pertanyaan keempat, menurut kamu apa yang terjadi kalau tidak ada norma di masyarakat? Pertanyaan kelima, sebutkan perbedaan antara norma kesopanan dan norma kesusilaan. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaannya di buku tulis. Nanti akan Ibu koreksi ya. Terima kasih sudah menonton video ini.